Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Bunyi bel dan lonceng yang memberitakan bahwa di kota Daud Kristus telah lahir. Lahirnya dan matinya memberiku hidup kekal. Di situ di palungan Kristus telah lahir. Allah utus anaknya lahir bagi manusia, rela datang ke dunia memberikan hidup kekalnya. Bunyi bel dan lonceng yang memberitakan bahwa Dia telah lahir, kini tetap hiduplah. Inkarnasi, istilah teologis untuk kedatangan anak Allah ke dunia sebagai manusia. Thomas Nelson, Bible Dictionary, halaman ke-596. Dalam series Natal ini, saya rasa sungguh cocok untuk berbicara tentang inkarnasi. Saya yakin kalau inkarnasi adalah suatu topik yang kita semua sudah cukup familiar. Tapi sangat disayangkan kalau hal yang sangat penting ini ternyata belum mendarah daging dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mari kita semua sama-sama belajar. Sama-sama belajar lebih dalam tentang inkarnasi. Apa pentingnya? Lalu hubungannya dengan kehidupan kita dan penyelewengan prinsip inkarnasi di zaman sekarang. Saya berharap melalui video ini kita bisa lebih menjiwai inkarnasi dan memiliki kehidupan yang berinkarnasi. Video ini sendiri adalah karya yang terbatas dan dibuat oleh orang yang memiliki banyak kelemahan. Suatu refleksi dengan penuh kerendahan hati terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Merefleksikan kehidupan kita kepada firman Tuhan dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan semata. Soli Deo Gloria. Sebelumnya, mari kita membicarakan tentang konsep Natal yang dimengerti secara umum oleh dunia saat ini. Kalau kita perhatikan, makna Natal yang sesungguhnya telah salah dimengerti oleh dunia saat ini. Seringkali, Natal hanya diartikan sebagai hari lahir pendiri agama Kristen, hari liburan, dan hari sel-sel akhir tahun bertebaran. Kini, Natal dijadikan suatu momen di mana orang-orang saling berbagi dan menunjukkan perhatian dengan mengirimkan kartu Natal dan hadiah kepada sahabat, kerabat, dan lain-lain. Season of Giving, itulah moto yang sering kita lihat dan dengar ketika Natal, bukan? Sungguh disayangkan kalau moto ini ternyata menggambarkan pereduksian besar terhadap arti Natal sesungguhnya. Natal adalah bagian dari proses inkarnasi yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bayangkan betapa pentingnya itu. Natal bukan hanya momen untuk berbagi dan memberi. Natal adalah momen yang menandakan adanya pengharapan bagi umat manusia. Kita bisa berargumen bahwa Jumat Agung dan Paskah lebih menggambarkan pengharapan dibandingkan Natal.
Namun kita harus melihat Natal sebagai bagian dari rangkaian inkarnasi yang Yesus Kristus kerjakan secara keseluruhan dan tidak dikotomi. Kita bisa melihat pereduksian makna Natal pada beberapa aspek. 1. Dasar. Natal sesungguhnya didasari oleh kasih yang sempurna. Karena kasih, Allah mengutus Yesus Kristus untuk berinkarnasi. Sedangkan Natal versi dunia yang menekankan berbagi dan memberi belum tentu, sekali lagi, belum tentu didasari oleh kasih, tetapi bisa saja kasihan. Atau juga kasih yang mendasari tindakan berbagi dan memberi adalah kasih yang bersyarat atau mengharapkan balasan, yaitu perasaan lega dan nyaman karena sudah memberi orang-orang yang kekurangan untuk nama baik dan lain-lain. Yang kedua, extend kasih. Dalam Natal yang sesungguhnya, extend kasih Tuhan amatlah besar. Sedangkan semangat memberi dan berbagi pada Natal versi dunia tidak sedalam kasih Allah yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Lalu yang ketiga, waktu. Natal versi dunia dikatakan sebagai season of giving, yang artinya adalah sementara. Seperti musim menanam atau musim panen pada pertanian, demikian pula Natal dianggap sebagai musim untuk berbagi dan memberi. Natal sesungguhnya berdampak kekal dan bukan musiman. Natal sesungguhnya jauh lebih bermakna dan megah dibandingkan Natal yang kebanyakan orang percayai pada saat ini. Meskipun perayaannya bisa dengan sederhana dan hikmat. Natal sesungguhnya adalah proses kelahiran Allah ke dalam dunia dan memberikan pengharapan bagi umat manusia akan hidup kekal. Natal adalah untuk selamanya. Tidak akan ada seorang pun manusia yang dapat mengerti sesungguhnya inkarnasi yang telah Tuhan kerjakan. Inilah keajaiban dari inkarnasi. Inkarnasi yang sesungguhnya hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus yang adalah Allah. Manusia hanya bisa meniru semangat inkarnasi yang dikerjakan Tuhan di dunia. Kita tidak akan mengerti perasaan Tuhan yang sesungguhnya ketika Dia meninggalkan tahtanya yang mulia, mengambil rupa seorang manusia, dibatasi dalam ruang dan waktu, perlu makan dan minum, menjadi bisa menderita, bisa sakit, tinggal di dalam dunia, lahir dalam palungan, dicobai iblis, dihianati, dianggap penjahat, dihina dan dicercah, disiksa untuk menanggung sesuatu yang sungguh tidak layak dirasakannya, disalibkan karena dosa manusia, dan bahkan mati. Siapa yang mengerti keterbatasan yang harus Tuhan alami? Betapa mahalnya inkarnasi. It's cost a God. Sadarkah kita akan hal ini? Tapi mengapa Tuhan berinkarnasi? Ketika diinterview oleh Pontius Pilatus, Yesus Kristus memberikan satu jawaban penting kenapa Dia berinkarnasi ke dalam dunia. Dan hal ini sering disalah mengerti oleh orang-orang. Kali ini kita lihat secara dekat apa jawaban Yesus. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran akan apa? Jelas kebenaran akan Allah. Dalam dunia ini adakah kebenaran yang sempurna? Tidak ada. Kebenaran sempurna hanya dimiliki oleh Allah.
Kalau Allah tidak memiliki kebenaran sempurna, maka Dia bukan Allah. Karena itu kita bisa melihat kalau alasan Yesus Kristus berinkarnasi ke dalam dunia adalah untuk memberitakan tentang Allah. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kebenaran tentang Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah kebenaran bahwa Allah begitu mencintai dunia dan segala isinya. Ketika Dia menciptakan dunia ini dan segala isinya, Dia melihat bahwa ciptaannya adalah baik adanya. Kejadian 1 ayat 31. Dia mengasihi ciptaannya. Oleh karena itu, Dia memberkati dan menguduskannya. Kejadian 2 ayat yang ketiga. Dan Allah rindu agar kemuliaannya dinyatakan dalam diri manusia. Begitu besar cintanya, sehingga Allah harus menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kalau Yesus Kristus tidak mati untuk menebus dosa-dosa kita, maka tidak ada pengharapan bagi umat manusia. Allah mengaruniakan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah tidak berniat untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya melalui Yesus Kristus. Dan Allah memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa Yesus Kristus perlu memberitakan tentang Allah yang adalah kebenaran yang sempurna? Karena semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran Allah yang ada dalam diri manusia menjadi rusak oleh dosa. Dan manusia tidak mampu lagi mengenal Allah yang sejati karena terhalang oleh dosa. Tanpa inisiatif dari Allah sendiri, manusia berdosa tidak akan pernah mencari Allah, mengenal Allah, menerima kehidupan kekal, dan mempermuliakan Allah. Oleh karena hal inilah Tuhan Yesus diutus untuk menjadi saksi kebenaran. Apakah semua diberitakan oleh Yesus Kristus reliable? Ya jelaslah. Jangan jatuh ke dalam jerat iblis yang membuat banyak orang Kristen meragukan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saksi Yehova berani menyebarkan ajaran bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia biasa, ciptaan pertama yang diangkat menjadi anak Allah, tetapi Dia bukan Tuhan. Sungguh sebuah penghujatan. Betapa banyak orang-orang yang disesatkan karena penafsiran yang tidak setia kepada Alkitab secara menyeluruh dan terintegrasi. Kesaksian Paulus di Filipi 2 ayat 6-7 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Klaim Yesus di Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Siapakah yang bisa memiliki natur Allah dan memiliki kesamaan dengan Allah selain Allah sendiri? Siapakah yang berani mengklaim kalau dirinya adalah Allah dan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah selain Allah sendiri? Saksi Yehova berkata kalau terjemahan Filipi 2 ayat 6-7 dan Yohanes 10 ayat 30 ini adalah salah dan mereka mengganti dan membuat terjemahan Alkitab mereka sendiri.
Mengapa kita bisa percaya kalau the truth yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh benar dan adalah kebenaran sempurna? Karena Yesus Kristus adalah Allah. Karena itu, dia sungguh-sungguh dapat dipercaya. Apa yang dia saksikan melalui perkataan dan perbuatannya telah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan segala sesuatu yang dia katakan dan lakukan adalah untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran tentang Allah. Dan juga bahwa Allah hendak menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan ingin agar manusia dapat mengenal Allah melalui Yesus Kristus dan diperdamaikan dengan Allah. 1 Korintus 5 ayat 20, memperoleh hidup kekal dan mempermuliakan Allah. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa inkarnasi yang sesungguhnya harus membawa unsur memberikan kesaksian akan kebenaran. Kebenaran yang telah Yesus saksikan kepada kita. Bagi kita, setiap orang Kristen yang sudah menerima inkarnasi Kristus, kita harus membawa kesaksian akan kebenaran ini, sebagaimana amanat agung yang telah diperintahkan oleh Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus Kristus berinkarnasi bagi kemuliaan Allah. Sungguh mengagumkan jika kita melihat bagaimana setiap pribadi Allah Tritunggal saling mempermuliakan. Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi, Yesus Kristus berinkarnasi bagi kemuliaan Allah untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran yang adalah Allah sendiri, agar manusia juga dapat mempermuliakan Allah dan memperoleh kehidupan kekal. Kita dengan demikian juga harus memiliki semangat kehidupan yang terus mempermuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita telah melihat bagaimana inkarnasi membawa kesaksian tentang kebenaran dan kemuliaan bagi Tuhan. Apakah hubungannya dengan kehidupan kita sebagai umat Kristiani atau pengikut Kristus? Sebagaimana kita harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus, 2 Korintus 3 ayat 18, demikian pula kita harus memiliki semangat inkarnasi, yakni semangat untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran bagi kemuliaan Allah kepada orang-orang yang masih ada dalam gelap. Kenapa kita? Karena kita, umat-umatnya yang sudah ditebus, telah merasakan keindahan dari inkarnasi dan mengalami perubahan mengagumkan dalam hidup kita. Ada 4 perubahan mendasar ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima anugerah keselamatan. Tujuan hidup. Sebelum diselamatkan, tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan atau memperkenan diri kita sendiri. Dan kita tidak sadar bahwa dengan begitu kita sedang melayani setan. Tetapi ketika menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan memperkenan Dia selama-lamanya. Arah hidup. Sebelum diselamatkan, arah hidup kita adalah menuju kematian kekal karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Roma 6 ayat 23. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, arah hidup kita adalah menuju kekekalan di sorga bersama-sama dengan Allah. Status hidup. Sebelum diselamatkan, status kita adalah budak dosa
seumur hidup kita dipergunakan untuk melayani dosa dan menyedihkan hati Allah. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, status kita adalah anak-anak Allah dan kita memiliki suatu hubungan yang baru dengan Allah, yaitu hubungan Bapa dan anak. Arti hidup. Sebelum diselamatkan, hidup kita tidak berarti dan ada suatu kekosongan dalam menjalani hidup karena kita tidak tahu lagi untuk apa kita diciptakan. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita menemukan arti hidup, yaitu Yesus Kristus hidup di dalam kita. Gambar dan rupa Allah yang rusak karena dosa telah dipulihkan kembali dan ada kepenuhan sejati di dalam hidup kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjangkau orang-orang yang masih berada dalam kegelapan tersebut? Tidakkah kita rindu untuk memberitakan kebenaran itu? Kalau kita menyadari begitu indah hal yang sudah kita terima itu, maka kita akan memiliki kerinduan untuk menjangkau orang-orang yang berada dalam kegelapan. Alasan lain mengapa kita harus memiliki semangat inkarnasi adalah karena orang-orang yang berada dalam kegelapan itu sudah putus asa. Mereka sangat membutuhkan kasih Tuhan. Mereka tidak tahu kondisi yang mereka hadapi pada saat ini, dan mereka tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan anugerah keselamatan. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau bukan kita, orang-orang yang sudah ditebus dan menerima anugerah keselamatan itu, siapa lagi? Yang kita kabarkan adalah kabar sukacita, kabar Natal sesungguhnya yang memberikan pengharapan akan kehidupan kekal. Tegakah kita tidak mengabarkan kabar sukacita ini? Dari mana kita bisa memiliki kasih akan mereka yang terhilang? Dari Roh Kudus. Kita tidak melakukan semua dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Inilah keindahan hidup Kristiani. Setelah percaya, kita menerima Roh Kudus tinggal dalam hati kita sebagai pribadi yang terus mengajarkan segala hal dan mengingatkan kita akan apa yang Yesus Kristus telah ajarkan kepada kita. Yohanes 14 ayat 26. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan sendirilah yang telah memberikan kita kasih melalui Roh Kudus. Kasih yang kita miliki adalah kasih personal yang diberikan oleh Allah secara langsung, dan kasih yang diberikan Allah kepada kita adalah kasih-Nya sendiri. Bayangkan, kasih Allah yang begitu besar dan dahsyat diberikan kepada kita. Dan lagi, Allah memberikan kita Roh Kudus agar kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih Allah yang Allah berikan secara personal kepada kita. What privilege! Kalau kita tidak memiliki kasih akan sesama kita yang masih tinggal dalam gelap, mintalah kepada Roh Kudus yang melaluinya telah dicurahkan kasih Allah kepada kita. Dia akan mengubahkan hidup kita dan membuat kasih Yesus Kristus nyata di dalam kita kepada Allah dan kepada sesama. Saya menutup video ini dengan sebuah ayat yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai ajakan bagi kita semua untuk lebih mengasihi.
Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Biarlah kiranya kehidupan kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus yang berinkarnasi bagi kemuliaan Allah, mengasihi manusia, dan memberikan kesaksian akan kebenaran Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, malaikat berseru, haleluya, pujilah, langit pun cerah dalam terang kudus. Hari lahir Sang Raja